Halo, perkenalkan nama saya Evelyn Abigail dari kelompok 4. Hari ini saya sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika dan di belakang saya ada beberapa foto para ketua delegasi atau the head of delegation. Halo, saya Ani Nurfa Fauziah dari kelompok 4. Saat ini saya sedang melihat perubahan gedung Museum Konferensi Asia Afrika dari tahun ke tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kenan Arsyad dari kelompok 4. Di sini saya akan menunjukkan beberapa benda-benda yang digunakan pada Konferensi Asia Afrika. Di sini ada kursi rotan. Kursi rotan ini diproduksi di Bandung pada tahun 1955. Di sini juga ada taplak meja dan replika asbak. Terus kita menuju kemari. Kemari ada handycam dan mesin tik dan mesin tik lagi yang digunakan pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Halo, nama aku Alisna Saura dari kelompok 4 dan di belakang saya ada beberapa perangko yang digunakan untuk Konferensi Asia Afrika. Lalu di sini ada timbangan surat pos dan stempel pos yang digunakan pada saat Konferensi Asia Afrika. Bandung adalah seni sejarah di mana tepatnya tanggal 14 sampai 24 April 1955 diadakannya Konferensi Asia Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 yang digagas dengan tujuan mempersatukan sikap serta membangun kerjasama di antara bangsa-bangsa di Asia Afrika. Nah, terciptalah ketertiban dan kedamaian dunia. Sehingga salah satu sejarah yang tercipta dari konferensi internasional terbesar di Bandung ini, lahirlah Desa Sila Bandung bagi bangsa-bangsa di benua Asia Afrika yang waktu itu masih banyak terjajah untuk memperoleh hak-hak kemerdekaannya. Museum KA ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini melahirkan Desa Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Khususnya Konferensi A menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jadinya sejarah dunia. Jiwa dan semangat Konferensi Bandung telah berhasil memperbesar volume kerjasama antar bangsa-bangsa khususnya di Asia dan di Afrika. Dan gagasan pendirian Museum KA sendiri diwujudkan oleh Job F sebagai Ketua Harian Panitia peringatan 25 tahun KA dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan beberapa departemen, salah satunya termasuk Universitas Padjadjaran. Oke, baik Pak, sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya? Ya, saya nama Lili sebagai edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Oke, baik Pak, mungkin ini pertanyaannya singkat aja. Ya. Koleksi apa saja yang ada di dalam museum ini? Koleksi di Museum Konferensi Asia Afrika ini kebetulan di sini ada ruangan diorama ini menggambarkan suasana sidang Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ada di sini seperti kamera film, ada seperti lampu kamera, itu yang digunakan pada tahun 1955. Juga itu Bapak Presiden Soekarno lagi berdiri, itu menggambarkan pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika itu Presiden Insinyur Soekarno dengan pidatonya lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Dari masa ke masa, pertama berdirinya gedung ini tahun 1895 sampai akhirnya gedung ini sesudahnya kemerdekaan tahun 55 itu digunakan pada Konferensi Asia Afrika. Gedung Concordia ini diganti menjadi Gedung Merdeka. Juga di sebelah sana nanti ada tombol itu pidato pembukaan Presiden Soekarno lagi pidato, itu durasinya 45 menit pakai bahasa Inggris. Juga di sini ada seperti koran-koran yang sebelah sini juga. Ada koran-koran itu pada tahun 1955 terbitlah itu pada saat itu
koran Tempo, ke Rakyat itu nanti bisa dibaca saja. Di sini dampaknya Konferensi Asia Afrika, lahirnya negara-negara Asia Afrika juga sebelah sini. Itu ada seperti negara-negara Asia Afrika baru merdeka itu ada 36 negara Asia Afrika. Selanjutnya penutupan Konferensi Asia Afrika, para delegasi itu dihidangkan makan malam ya, seperti adanya di hotel, seperti adanya di Pakuan, gedung Pakuan itu pada saat terakhirnya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, bagaimana sih cara perawatan benda-benda bersejarah dalam museum ini? Konservasi seperti pakai obat atau sepertinya supaya ada pengawet barang-barang supaya tidak kena rayap. Gitu. Selanjutnya, program apa aja yang dilaksanakan di luar kegiatan kunjungan di dalam museum ini? Terbuka sekali itu di sini ada sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Mengapa disebut Museum Asia Afrika? Nah, kebetulan dengan pertepatan tanggal 24 April sudah itu secara langsung otomatis diresmikannya oleh Presiden Soeharto. Nah, itu jadi sampai sekarang museum ini tujuannya itu untuk menyebarluaskan makna atau arti KAA. Kenapa? Karena koleksi-koleksinya ini dengan sejarah, kebanyakan sejarah-sejarah Konferensi Asia Afrika. Nah, itu jadi dikenal Museum Konferensi Asia Afrika. Begitu. Ya baik Pak, Ya. ini pertanyaan terakhir ya. Ya boleh. Nah, apakah ada perubahan dari gedung Asia Afrika dari awal dibangun? Kebetulan ini 2005 pada saat itu gedung ini sudah direnovasi ya, menggambarkan gedung ini seperti lebih baik ya, karena pada saat itu tahun 80 ini barang-barang ini masih seperti ya kuno lah gitu ya. Nah sekarang sudah modern, jadi yang tampilkan di sini semuanya ini ditata dengan rapi, dengan baik. Ini jadi semuanya ini suasana museum ini jadi teratur sekali. Nah itu. Baik Pak, terima kasih buat waktu dan penjelasannya. Menarik sekali ya pembahasan kita di museum ini. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung, museum ini cocok banget buat dikunjungi kita mahasiswa. Sekian dari kelompok 4. Bandung dibuat saat Tuhan sedang tersenyum. Dan Terima kasih. Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Mungkin saja ada tempat yang lainnya